Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ada pepatah yang mengatakan, kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Riri Aulia Putri. Saya Rizky Nabila. Saya Serindi Arianti. Saya Risma Aulia. Saya Risma Ramadhani. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh perguruan silat yang bernama Taji Malela. Taji Malela ini beralamat di Jalan Pasir Impun, Kecamatan Medalajati, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah SMK Bustanul Ulum akan menanyakan sekitaran kesenian silat Taji Malela. Kita akan mempodcast akangnya. Untuk akangnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yasir Ramadhani. Saya di sini itu sebagai pelatih muda dari perguruan silat Taji Malela Kholat Manalajati. Alhamdulillah saya mempertahankan kesenian ini di pencak silat, khususnya sebagai bela diri asli dari tanah air kita, yaitu Indonesia, khususnya budaya dari Tatar Sunda. Saya di sini sudah melakoni praktisi silat selama 12 tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 akan diberikan oleh Risti. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Akang, kita langsung saja ke sesi pertanyaan yang pertama. Baik. Kesenian apa sih, Akang, yang sedang Akang lakoni saat ini? Sesuai apa yang dijelaskan di perkenalan tadi, saya melakoni di sini sebagai praktisi pencak silat, dan alhamdulillah saya di sini untuk jabatan menjadi pelatih muda. Ya, sebetulnya untuk ketua umum dan pembina kita tidak bisa berhalangan hadir karena beliau ada urusan mendesak. Perlu ditahu, pencak silat ini budaya asli dari Indonesia, gitu kan, khususnya dari Tatar Sunda, gitu. Dan perguruan yang saya lakoni dan aliran yang saya lakoni ini aliran pencak silat, aliran silat bela diri Taji Malela, gitu, yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 1974 di Bandung, ya. Dan kita Kholat Manalajati ini kebetulan bukan pusatnya. Kita adalah salah satu cabang atau koordinator latihan dari perguruan silat Taji Malela. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua, akan diberikan oleh kepada Risma Aulia. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Akang memilih kesenian ini? Alasan saya memilih kesenian ini pencak silat, satu, karena saya dari unsur keluarga yang dimana keluarga besar saya ini melakoni kesenian yang sama di bidang bela diri, ya. Walaupun ada beberapa keluarga saya yang berbeda jalur, tidak melestarikan budaya, tapi itu tidak apa-apa. Tapi saya sendiri ini tertarik dengan pencak silat itu dari SD. Ya, SD, karena waktu itu saya pun untuk bercita-cita jadi atlet silat, gitu. Dan sebetulnya agak konyol ya, saya ngelakoni kesenian ini, gitu kan, pencak silat ini. Dulu saya sering nonton film yang dimana saya tahu aktornya itu menguasai bela diri silat,
yaitu Oki Uwais sama Kang Yayan Ruhian, juga Cecep Arif Rahman. Mereka itu aktor Indonesia yang menguasai bela diri pencaksilat dan mengenalkan pencaksilat ke kancah dunia gitu. Nah, pada saat itu saya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ya, dengan cara ya saya harus masuk silat. Dan kebetulan karena keluarga saya silat yang dilakukan itu bersifat buhun, dalam artian kadang-kadang keilmuan yang disampaikan itu hanya mencakup dari keluarga ke generasi penerusnya, tidak terbuka umum gitu. Nah, saya mencoba buat berbeda gitu. Nah, lulus tahun 2014 dari SD saya ke SMP, masuk ke SMP 53 Bandung yang ada di Sinanglaya ke atas. Saya alhamdulillah menemukan apa yang saya inginkan. Di situ kebetulan ada eskul pencaksilat, yaitu silat Taji Malela. Saya berjalan terus dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di perguruan silat Taji Malela dan melakoni kesenian ini. Ya, melakoni kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Begitu. Terima kasih ya Kang. Sama-sama. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih kesenian Taji Malela ini? Kesenian Taji Malela ini sudah jelas dari nama yang disampaikan, itu perguruan silat ya, bela diri silat. Kami di sini fokus untuk pendidikan keatletan yang dimana dapat diraih oleh para siswa-siswa yang mengikuti bela diri ini ya, termasuk kita mengikuti event O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diadakan setiap tahun, setahun sekali, yang oleh Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya kita sering mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh IPSI, oleh organisasi induk Pencaksilat yang menaungi beberapa organisasi pencaksilat yang ada di Kota Bandung ini khususnya. Yang kita pelajari dan kita sampaikan materi ke anak-anak di sini, kita ada otomatis seperti tadi ya, kita menyampaikan ilmu bela diri, teknik pertandingan yang dipertandingkan oleh anak-anak. Lalu di sini kita ada mengajarkan kategori tunggal baku seni, yang mana ini jurus wajib yang wajib dihafal dan diketahui oleh setiap siswa yang belajar, karena ini sudah menjadi aturan muatan lokal untuk para atlet menguasai jurus ini gitu. Dan di pertandingan pun ini ditekankan dan lebih dapat perhatian khusus untuk kategori tunggal. Selainnya materi-materi perguruan, materi khusus perguruan khas ya, kita di sini ada jurus dasar 1, jurus dasar 2, dasar 3 dan dasar 4. Lalu jurus selanjutnya di lanjutan 1. Nah, itu dapat anak kuasai sesuai tingkatan masing-masing, yang dimana tingkatan masing-masing anak-anak ini dapat diraih dengan jangka waktu per 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dan sisanya mungkin untuk materi yang kami sampaikan, yang kami kasih untuk anak-anak, kita ada materi pengembangan seperti jurus kipas, jurus senjata khas dari Jawa Barat yaitu kujang, senjata golok, senjata toya atau tongkat, senjata trisula,
senjata golok kembar, dan berbagai macam senjata lainnya. Itu aja. Baik, terima kasih Akang. Sama-sama. Baik, selanjutnya prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh Taji Marela? Untuk prestasi, alhamdulillah kita kemarin di event Bandung Open kalau nggak salah ya, saya lupa untuk nama eventnya. Kita juara umum 2 kategori pemula, di kategori SMA, di kategori remaja juara umum 2, dan juara umum 2 di kategori dewasa. Itu se-Jawa Barat, tingkat Jawa Barat. Yang selanjutnya kita juara umum 2 juga di Jawa Barat di event Darul Hikam. Itu juara umum keseluruhan. Untuk prestasi pribadi anak-anak, alhamdulillah kita memiliki atlet-atlet yang cukup berprestasi di bidang dan kategori masing-masing. Dan kita sudah terdaftar dalam Disbudpar, dan kita masuk juga ke dalam lingkung seni yang ada di area Mandala Jati ini. Dan di area Mandala Jati ini ada perkumpulan paguyuban kesenian. Dan kita alhamdulillah tergabung dan sudah mendapat sertifikat dari Disbudpar untuk legalitas kami dan legalitas keberadaan kami, seperti itu. Baik, terima kasih Akang. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi ciri khas di kesenian tersebut? Yang menjadi ciri khas kita di perguruan silat Taji Marela ini adalah jurus khas yang diturunkan oleh guru besar tentunya. Nah, di mana kita memiliki jurus khas perguruan silat Taji Marela yang bernama jurus gagak, dan kita ada mempunyai jurus 4 penjuru mata angin, dan kita mempunyai jurus rangkai 12 yang dimana kita diajarkan untuk bela diri praktis dan taktis, yang dimana jurus dan gerakan khas tersebut bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dalam keadaan mendesak. Lalu ciri khasnya ya sudah pasti kita mempunyai mengedepankan akhlakul karimah ya. Dan kita di sini berbeda dengan perguruan lain, kita di sini memiliki filsafat dan falsafah perguruan, yang dimana falsafah ini wajib diterapkan oleh semua anggota, baik dari pelatih, asisten pelatih, dan jajaran siswa gitu. Yang dimana di sini ada 5 poin ya, 5 poin di sini. Yang pertama yang menjabar menjadi taklukan nafsu jahat dalam diri. Yang kedua jiwa murni pangkal keluhuran budi. Yang ketiga mantapkan rasa penyerahan diri terhadap Tuhan. Yang keempat lekatkan keberanian di taraf kebenaran. Yang terakhir lapangkan rasa kerendahan hati di mata kesombongan. Dan itu falsafah yang harus diterapkan ya, baik di tempat latihan atau kehidupan normal ya, di rumah, di sekolah dan lain sebagainya gitu. Sehingga dengan adanya falsafah tersebut yang insya Allah akan menjadikan para praktisi atau para siswa dari perguruan silat Taji Marela ini mempunyai akhlakul karimah yang baik bagi dirinya, teman sekitar atau masyarakat umum, seperti itu. Terima kasih ya Kang. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan musik pengiring dengan gerak silat? Silat. Biasanya kebetulan
perguruan kita tidak berbeda dengan perguruan lain ya, perguruan seni yang khususnya ada di wilayah Kota Bandung ini. Kebetulan perguruan silat Taji Malala sendiri ini basic berdiri karena bela diri yang diperuntukkan untuk bela diri praktis dan taktis, yang dimana kita tidak menggunakan hal tersebut untuk penampilan dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu, musik pengiring ini digunakan untuk praktisi tampil atau perform untuk mengiringi penampilan supaya terlihat menarik. Dan biasanya pesilat ini dan seorang pengiring musik mengedepankan unsur di sini ada unsur wirasa, wirahma, dan wiraga. Mungkin kalau di kita untuk di bela diri itu olah rasa, olah pikir, dan olah gerak. Ya. Untuk penjelasan lain sebagainya saya kurang paham ya. Seperti apa penjabarannya, yang pasti itu yang saya tahu iringan musik ini dilakukan saat penampilan agar penampilan terlihat menarik bagi penonton. Seperti itu. Baik, terima kasih Akang. Baik Akang, terima kasih atas jawabannya. Makasih juga udah nyempetin waktunya buat kita semua. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah mendapat kesempatan untuk diwawancarai dan diberikan waktu untuk berbicara, untuk menjelaskan kesenian, salah satu kesenian ya. Kesenian di kita banyak gitu. Ada mulai dari jaipong dan lain sebagainya gitu. Termasuk bela diri lain pun ada keseniannya gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang besarnya. Semoga dengan adanya wawancara ini memberikan manfaat bagi khususnya kita dan masyarakat.